Tiga pemain U20 juga hilang semua? Enggak, Masih ada. Yang sudah pasti hilang adalah siapa? Arli. Arliansa sama Aceh. Momar Kadafi. Kadafi karena cedera ligamen itu. Ya ini sebenarnya jadi tantangan Erwan juga karena ya dari supporter kan sebenarnya waktu terakhir bursa transfer itu kenapa tidak nambah, hanya Tabar Sulam ya. Ketika Pedrinho keluar yang masuk Omid, kemudian satu pemain Nambah Pramudia. terus ganti satu pemain U21 juga toh, artinya ya hanya keluar 2 nambah 2. Ini menjadi tantangan kenapa kok saat itu tidak nambah skuad gitu loh. Itu juga menjadi pertanyaan bagi supporter, serius ora kok Arab promosi kok tidak nambah skuad. Ya ini jadi tantangan bahwa dengan kondisi saat ini sudah 9. Tapi masih ada 3 pertandingan lagi yang harus dihadapi dengan ya sudah minus 2 pemain. Ini yang kedalaman skuad. Kedalaman skuadnya ini yang khawatir. Ya. Karena memang ya setelah Muammar Kadafi nggak ada ya lini tengahnya praktis tinggal siapa? Gula. Tinggal ketika di sayap bahkan ketika Arli tidak masuk, Arli itu kan langganan U21, Faris itu kan bahkan posisi aslinya back kanan kemudian didorong jadi kanan kan. Ya tentu tidak sebaik Arli, tapi walaupun di pertandingan terakhir kasih assist sebelum akhirnya di asisnya jadi gol Seva ya. Karena kasih assist ke Seva, kemudian golnya Seva itu diakui golnya Rafinya itu ya. Tapi tetap menurut saya agak ada ini jadi tantangan tersendiri bagi Erwan bagaimana memaksimalkan skuad yang ada. Artinya ya dengan skuad yang pas-pasan seperti ini, dengan 3 pertandingan atau 4 mengatakan sampai final itu bisa nggak gitu. Oh berarti kemarin supporter itu agak sedikit pesimistis karena sempat ada pertanyaan itu tidak ada tambahan pemain yang, tapi sekarang nyari pemain juga sulit. Ya sangat sulit karena dalam musim kompetisi berjalan itu juga sulit. Mungkin mereka mau nambah ya, tapi kan stoknya mungkin yang pertama stoknya, kemudian kualitasnya. Nah kalau misalnya mau nambah pemain tapi pemainnya biasa-biasa aja ya mungkin Erwan bilang ya daripada nambah ya mending memaksimalkan yang ada gitu kan. Tapi dengan cuma sisa 3 pertandingan dan dalam tanda kutip meskipun cuma tapi 3 pertandingan ini kan krusial semua gitu kan, krusial semua dan ini memang agak sedikit riskan gitu kan. Cuma mungkin dari manajemen atau tim pelatih juga sudah melihat itu nanti seperti apa nih ke depannya. Terus masalah yang lain kira-kira ya itu Pak, mungkin ketika tadi di awal ditanya optimis atau pesimis, mungkin saya challenge-nya di situ Pak. Bagaimana kedalaman skuad dan segala macamnya, memaksimalkan pemain yang ada. Yang kedua ya mungkin juga saya soroti gini Pak, soal akumulasi kartu Pak. Jadi beberapa kali itu waktu PSIM unggul ada beberapa pemain yang membuang-buang waktu yang dapat kartu kuning itu ya. Dalam kondisi kompetisi yang mepet ini kan agak riskan mungkin. Nanti sudah ada Rafinya, kemudian sudah ada Yusaku, Faris kemarin itu kan. Kalau Yusaku nanti kena akumulasi, waduh berat juga itu. Ya itu artinya mungkin masukan bagi Erwan dan segala timnya, artinya bagaimana wasting time itu berbahaya ya. Jangan malah membahayakan mendapat kartu kuning itu loh. Tadi itu yang saya kira juga perlu diperhatikan oleh tim juga ya. Tapi agak sedikit lega sebenarnya soal kedalaman skuad. Itu Erwan sudah membuktikan loh. Di Pekanbaru main tanpa Rafinya di babak pertama masih bisa perform lah gitu kan. Lapis pemain lapis ini kan. Dia kan ya itu tadi para pemain pelapis itu bisa geteh ya dengan Erwan ya seperti itu. Lah kan kayak Rokan barang juga kan ketika dipegang Coach Seto kemarin nggak pernah main. Nah kemarin bisa membuktikan jadi asis juga kan Mas. Artinya kan pertandingan sangat penting tuh. Apa yang tidak bisa didirect oleh Seto yang dibeli sekarang oleh Erwan jadi perform sekarang kan ya. Nah, 3 tim di bawah PSIM-nya punya nilai 3-3-3 ini sangat artinya kan mereka nih punya peluang semua Pak ya. Iya. Nah, ini gimana melihatnya nih? Akan lebih bahaya dengan situasi seperti ini. Kalau saya sih ya, ini moga-moga aja nggak terjadi dan sudah nggak ada lagi di Liga Indonesia ya.
Kalau saya sih masalah non teknis yang saya khawatir ya. Masalah non teknis karena Erick Thohir itu saat dalam beberapa pernyataannya untuk Liga 1 itu sudah sangat minim sekali masalah-masalah match fixing dan sebagainya. Tapi dia masih menyebut di Liga 2 ini masih ada. Meskipun dia nggak menunjuk di klub mana atau di pertandingan apa, cuma Erick Thohir ini sebagai seorang yang ketum PSSI dan punya semua informasi, ya saya percaya omongannya Erick Thohir. Dan kalau ini terjadi menimpa PSIM, itu nuangis gede. Makanya gitu kan. Apalagi sekarang ini perbedaan poinnya ini cukup dalam loh, cukup lebar loh. 6 poin. Ya kan, ada beberapa tim itu yang sudah mulai lempar handuk kan. Nah, ini yang bahaya ya. yang berbahaya gitu. Semoga saja harusnya ini kan sudah memasuki leg kedua putaran kedua kan. 8 besar ini harusnya di sini PSSI ataupun Badan Liga sudah mulai mencermati betul setiap pertandingan, mencermati detail, termasuk pengadil, ya kan. Pengadil nggak cuma wasit di tengah, tapi asisten wasit ini juga benar-benar harus diperhatikan, ya kan. Kemudian perangkat pertandingan di situ juga harus diperhatikan, dan juga tindak tanduk dari masing-masing official team ataupun kalangan-kalangan yang tidak masuk dalam tim, tapi dia itu bisa berhubungan satu sama lain dengan tim-tim itu atau dengan pemain juga gitu ya. Nah ini memang harus harus diperhatikan betul. Setuju, saya sih pengennya gini agar ini marwah dari kompetisi ini terjaga, ya kan. Kan nelongso loh, maksudnya PSM ini yang semua orang kaget, ya kan. Nggak diperhitungkan akan bisa bersaing dengan PSP. Ya kita saya merendahkan PSM ya, tapi supporternya sendiri sempet nanya ke kementerian, ini niat pura tuh Kan promosi ya. sekarang masih ada boykot dari supporter, Pak, karena memang mempertanyakan keseriusan dari manajemen. Bahkan mereka selama 8 besar ini masih memboikot untuk tidak nonton, baru nonton nanti setelah final, nanti setelah promosi. Artinya memang mempertanyakan keseriusan ini memang masih jadi pertanyaan supporternya. Ya karena 20 tahun lebih ya. Ya tingkat kepercayaannya sudah mulai menua gitu. Ya kan, kalau sudah tua itu kan biasanya juga rasa cintanya itu sudah biasa-biasa gitu. Nah, kalau manten anyar biasanya cintanya tenanan gitu kan. Tapi nek wis tua ya biasa gitu. Ya. Jadi itu jadi yang paling penting mungkin nggak cuma masalah teknis, tapi non teknis juga kan ini kan. Apalagi sekarang Liga 1 ini kan sorotannya semakin masif ya. Maksudnya sorotan semua orang ini sekarang melihat sepak bola Indonesia seiring bertambah majunya timnas gitu kan. Nah, otomatis unsur-unsur yang di bawahnya termasuk liga, termasuk pemain itu juga banyak sorotan, banyak mendapatkan expose dari media ataupun medsos gitu kan. Otomatis gengsi masuk ke Liga 1 ini kan semakin tinggi sekarang. Ya. Dan PSIM yang dari awal itu tadi sempat tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan, kemudian sekarang ada di puncak klasemen dan punya gap yang cukup panjang ya. Kalau di kualifikasi Piala Dunia ibaratnya PSIM ini kayak Jepang kan. Iya kan, bawahnya Jepang, Australia itu jaraknya panjang, jauh kan. Bawahnya Indonesia gitu kan. Nah, bawahnya PSIM ini kan jaraknya 6 poin ya. 6 poin ini cukup panjang sekali. 6 poin kan 2 pertandingan. Ya kan. Tinggal 1 pertandingan, 1 seri udah lolos kan. Nah, ini kalau ternyata ada faktor non teknis yang mengganggu ya. Karena banyak juga orang yang berkepentingan agar PSIM nggak lolos. Itu banyak juga loh. Ya toh, iya nggak pernah. Kan rumor-rumornya seperti itu. Ya kan. Maksud saya kan kalau misalnya ya tim-tim lain kan pasti berkepentingan juga agar PSIM nggak lolos. Ya kan? Tim
apa ya namanya tim yang di satu grup ini kan. Terus kemudian pihak-pihak lain mungkin kita nggak tahu itu semua. Ya kita berharap PSSI ini benar-benar bertanggung, dan kalau bisa manajemen PSIM ini berkirim surat ke PSSI, atau nggak usah berkirim surat tapi juga memberikan lah saran kepada PSSI agar benar-benar memperhatikan betul pertandingan per pertandingan selama di apa namanya sisa ini. Jangan salah, kemarin kasus Deltras itu kan sampai sekarang masih ramai kan. Ya kan, Persibo yang harusnya berharap lolos ternyata tidak jadi lolos gitu. Dengan segala macam polemiknya gitu. Ya kita nggak tahu seperti apa yang ada di balik itu. Faktor non teknisnya Pak. Faktor itu kan faktor non teknis. Nah inilah yang saya harap. Tapi saya pikir gini, sehebat apapun faktor non teknis, kalau masalah teknis di lapangan ini jauh lebih hebat, itu gak akan bisa terganggu gitu ya. Mungkin wasit bisa kontroversi 1-2 pertandingan ya. Tapi kalau misalnya kontroversi terus selama 90 menit kan nggak mungkin ya. Mereka kan pasti milih-milih gitu kan. Mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan wasit ya. Mohon maaf ya. Tapi ini pengalaman waktu saya liputan Liga Indonesia zaman dulu gitu kan. Ada satu pertandingan itu, ini belum diselesai, kalau salah satu tim ini belum cetak gol gitu kan. Sampai tambahan waktunya itu melebihi berapa. Dan itu nyata ada di Liga Indonesia dan itu loh. Sampai akhirnya saya juga sempat sama dengan Baja Musti gitu kan. Wah asem nih, udah dihapusi weh. Kayaknya liputan betulan ternyata semuanya udah dirancang gitu kan. Nah ini yang menyakitkan dan kalau itu terjadi peluru nih hilang itu bro. Ya itu Pak, ya saya khawatirkan kan seperti itu Pak. Tapi memang optimisme 9 poin iya, tapi memang apa ya tetap harus waspada. Secara teknis dari kedalaman skuad ini memang agak mengerikan ya. Dan sisi non teknis ini, tapi selama ini kan saya lihat non teknisnya juga nggak begitu kendara banget, nggak begitu mencampuri lah. Tapi ya kita berharap hal-hal seperti itu terjadi kan. Ya. Positioningnya ini wis ya kata Pra tadi, orang bilang ini adem yang dulu nanti. Mungkin ini Pak. Kalau kita boleh jujur ya PSIM apa? Waktu lawan Deltras itu PSIM diuntungkan Pak. Golnya ya. Artinya ya entah seperti apapun itu, tapi artinya faktor-faktor non teknis itu juga harus diperhatikan, apalagi ketika di kandang lawan gitu. Memang harus ada persiapan khusus bagi faktor-faktor non teknis itu Pak. Iya benar, dan tapi apapun itu golnya ya gol. Dan saya kan sempat bilang juga ke Kopong dan Bahana, ya kita harus siap kalau misalnya kita juga mendapatkan sesuatu yang seperti itu gitu. Ya intinya begini, kalaupun ada kontroversi seperti itu adalah nanti PSIM ini kebobolan dengan gol yang kontroversi. Saran saya sih, harapan saya ya, pemain ini nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh ya. Iya, karena kalau pemain sudah terpengaruh bahaya. Tapi kalau mereka nggak terpengaruh, ibaratnya kita mau jalan ke rumah jalan yang sepi, kemudian dikatain di situ angker lu ada setan. Surang gagas setan rene tas lo kan malah nggak ada apa gitu kan. Tetap mentalnya kita harus tinggi gitu. Mungkin itu Pak. Nah ini saya baru tahu kalau ada sebagian supporter PSIS nggak percaya masih mempertanyakan komitmen manajemennya. Tapi sebenarnya setelah era pengambil alihan manajemen baru kan, artinya kan sudah sangat serius tuh manajemen PSIM Jogja. Dari peralihan Bogor United ke PSIM itu kan skuadnya mahal-mahal itu. Gonzales, Witan, Maitimo pakai semua itu. Terus pelatih dari Vlado Aji itu kan pelatih mahal, tapi ya tetap aja PSIM ya tidak bisa naik ke Liga 1. Kamu sebagai supporter yang mengikuti dari zaman susah lah sampai sekarang seperti ini, gimana itu? Apa faktor apa sih yang sebenarnya membuat PSIM sebenarnya nggak bisa naik ke Liga 1? Padahal secara serius sudah sangat serius loh manajemen itu ya. Apa ya? Secara ya kita ngomongin teknis dan non teknis ya. Artinya ketika non teknis memang kemudian manajemen ini serius mau naik nggak sih? Artinya itu kan banyak juga dipersiapkan termasuk infrastruktur dan segala macamnya. Itu juga yang dipertanyakan supporter Pak. Nanti terkait infrastruktur dari stasiun nggak punya aset PSIM untuk nggak punya aset, bahkan training center bahkan MAS itu kan PSIM punya Pemkot itu Pak. Di stadion aja punyanya provinsi dan segala macamnya, tidak ada punya tim muda dan segala macamnya. Ya
itu apa ya, di luar teknis di permainan ya, itu memang butuh keseriusan dari manajemen. Kalau memang mau serius ke Liga 1 ya semua aspek harus disiapkan. Tapi kemudian di segi permainan sendiri ya harus diakui, kemudian walaupun pemain bintang Los Galacticos dan segala macamnya nggak bisa, karena kurang Jogja itu tadi kurang getik tadi mungkin Pra. artinya Ya kan? yang kemudian saat itu disayangkan oleh supporter adalah gini Pak. Jadi 2018 itu kan pahlawan -9 itu ya, di eranya Erwan itu ya. Tapi kenapa kemudian Erwan tiba-tiba diganti, kemudian bawa gerbong baru dari Bogor United itu, yang kemudian ada Wikjan Gonzalez, ada Maitimo, ada termasuk Witan, pelatihnya Vlado, dan ya itu tidak perform juga. Kemudian di tengah di tengah liga kemudian diganti Aji Santoso, toh juga tidak perform Aji Santoso. Di akhir pertandingan itu digantikan oleh Erwan, tapi saat itu Erwan asisten kalau nggak salah. Nah, pelatihnya Listiadi atau siapa, saya lupa. Walaupun di akhir juga kalah sama Persis Solo di Mandala itu, ya sampai kemudian rusuh dan segala macamnya itu. Ya saya kira memang itu pakai Kaudi. Persis Kaudinya tahu pertanyaannya Persis. Kaudi sampai digeser-geser. Ya itu artinya memang ya kalau ngomongin keseriusan ya ada faktornya jangan teknis. Artinya saat itu memang permainannya tidak mencerminkan keseriusan. Itu berbeda lah, artinya ketika ngomongin permainannya di era Erwan di 8 besar inilah lebih greget lah, artinya lebih ada semangatnya, lebih ada niatnya untuk menang itu ada gitu ya kalian waktunya. Enggak itu pada. Ini Mas Kopong banyak diem aja nih. Ya lo lebih tahu. Cinta saya. Kalau saya kan hanya pengamat di luar. Ngomong Erwan lebih gimana? Gimana ya? Ayo, emang seperti kata Mas Prat tadi, emang benar. Gimana? Ya kalau saya melihat kedekatan emosional dengan pemainnya lebih anu sih Pak, lebih dekat dengan pemain. Ya, salah satunya kalau setelah latihan mungkin nggak langsung pulang ya, tapi nongkrong di mes, ngobrol dulu, nunggu di mes gitu kan. Ya mungkin karakter Pra, memang benar karakter ya, dan karakter itu nggak bisa diubah ya. Jadi nek watuk itu bisa diobati, tapi nek watek gue angel coba. Ya karakter orang ini memang seperti itu. Jadi memang punya masing-masing punya apa namanya kelebihan sendiri. Mungkin dari sisi teknis, mungkin Erwan nggak begitu ya, maksudnya nggak lebih bagus daripada Seto. Tapi dari sisi pendekatan, mungkin jauh dia lebih bagus daripada Seto. Nah ini mungkin yang tahu ya kayak Pra ini kan ngikuti PSIM kan sejak dari lahir, makanya lebih tahu dan mengenal betul pribadinya Erwan juga kan. Ya mungkin kan apa ya? Itu tadi kalau dari salah kan Erwan dulu 2000 berapa saya lupa, pokoknya asistennya Maman dulu. Termasuk pelatih kipernya sekarang ya dari Didi Wisnu di Elemen Dasar itu juga. Settingan Erwan ini kan pelatih utama Erwan. Asli itu bisa pakai Anto biasanya. Iya kan, apa sih Ananto siapa itu ya, yang di sana. Anto itu. Iya. Ya mungkin nganu ya apa ya? Ya dia lebih mengenal PSIM ya, artinya. Ya mungkin secara CV dibandingkan Seto jauh Pak. Jauh. Seto sudah levelnya pemain timnas. Ya. Erwan ini kalau di waktu jadi pemain hanya levelnya mungkin di sekitar ya. Jogja Magelang kan. Aslinya kan Magelang juga kan. Jadi ya memang secara CV-nya mungkin dia kalah mentereng dibandingkan Seto, termasuk faktor di waktu jadi pelatih dia. Artinya ketemu Seto kemudian sudah jadi AFC Pro dan bawa PSS promosi, bawa PSS di Liga 1 dan segala macamnya ya. Tapi ya ketika dalam kondisi tertentu kan banyak faktor X juga Pak. Faktor X di luar teknis tadi mau itu tadi. Bagaimana dia mensupport pemain supaya yang tidak pernah tampil kayak Roken tadi, memaksimalkan potensi pemain, mengeluarkan potensi pemain. Ini pelatih yang luar biasa kalau bisa seperti itu kayak. Ya karena gini, memanage yang paling sulit itu bukan memanage uang, bukan memanage pekerjaan, tapi yang paling sulit itu memanage orang. Memanage orang itu paling sulit karena masing-masing orang itu punya kepala berbeda-beda, punya pandangan itu beda-beda, tapi bisa mengarahkan, kemudian bisa membangun itu paling sulit. Dan ini mungkin Erwan ada di fase itu, dia ada di titik itu, jadi dia bisa dia bisa membuat tim ini lebih greget lah dibanding. Padahal materi pemainnya dibanding Persiraja jauh loh. Ya.
Dibanding PS jauh. Kita jujur aja loh. Kita jujur aja. Ya ada 1-2 pemain yang menonjol. Ya kan? Tapi kan kalau dari semua rata-ratanya jauh loh. Apalagi dibanding Bayangkara, Pak. Apalagi dibanding Bayangkara karena itu memang, timnas semua. bukan timnas semua, itu Liga 1 yang berganti kostum Liga 2 sebenarnya. Semua pemainnya rata-rata bekas dari Liga 1 semua kan. Nggak ada yang nggak Liga 1 ya, paling ada 1-2 gitu. Tapi bahkan pemain asingnya juga Liga 1 semua gitu kan. Sekarang si Mati Mayer itu juga masuk ke Barito kembali ke Liga 1. Nah, luar biasa sebenarnya. Dan ini bisa PSM ini bisa muncul. Ya kan? Muncul ya, moga-moga itu tadi tidak terjadi hal yang terutama lock dari tadi. Lawan Persiraja besok kan kita lihat Persiraja itu mainnya cepat dah, mengandalkan cepat Andi terutama dia. Dua wing mereka cepat itu. PSM udah antisipasi apa Erwan untuk menghadapi laga Persiraja besok? Ya mungkin seperti yang kemarin ya, nak. Kemarin kan ya udah antisipasi strategi untuk bertahan. Tapi kan ya ora diomongin kabeh to Mas. Ya secara latihan apa ya? Bertahan apakah akan mengganti skema, apakah akan mengganti pemainnya akan dirombak seperti apa? belum Sama saja saya corak. Akan Rabu besok sudah berangkat ke Aceh toh. belum ada bocoran. Kalau Pras sendiri ngeliat lawan Persiraja besok, Ya itu terus untuk bisa mencuri poin mungkin atau ya kalau saya sih harap kalau bisa menang lebih baik, tapi menurut saya kalau imbang itu lebih rasional lah ya, dia lebih rasional dengan kondisi permainan Persiraja yang kemarin aja di kandang Mandala aja permainannya seperti itu gitu loh. Ya menurut saya imbang lebih realistis sih. 1 poin sudah cukup baik dari Aceh. Kalau menang bonus. Menang bonus Pak. kalau menang toh? Ya kalau saya dari sisi teknis ya Pak ya. Sebenarnya Andik itu hanya satu di antara beberapa pemain yang menonjol. Cuma kan kemarin Andik sendiri kan nggak main full. Meskipun dia kapten ya. Menit berapa dia ditarik kan. Iya, Pak. Terus yang pertama itu. Yang kedua karakternya Persiraja itu ditangani oleh Ahyar Ilyas. Ahyar Ilyas ini meskipun dia, mohon maaf kalau saya lupa, dia mungkin belum pernah jadi pemain nasional. Mungkin pernah tapi beberapa kali aja gitu kan. Itu pun nggak starter mungkin. Tapi saya agak dekat dengan pribadinya Ahyar ini karena dia pernah di Persija Tim Solo FC. Ya kan. Waktu itu dia belum bareng Maman Abdurrahman, kemudian Hari Yuganda, Tony Sucipto, terus Ferry Rotin dulu itu hampir sama. Levelnya itu hampir sama tuh, sama-sama pemain muda, dan dia penyerang tengah, gelandang serang yang cukup energik, dan dia meramu timnya ini cukup bagus gitu kan. Dan Persiraja itu nggak bermain terburu-buru ya, dia main dari kaki ke kaki tapi lebih ofensif. Justru malah saya yang lebih memperhatikan ada satu pemainnya, kalau saya nomor berapa, tapi dia striker murni. Dia yang beberapa kali sundulannya dan gerakannya ini ngancam gawangnya PSM. Main asingnya itu. Bukan pemain asing, lokal. Makan apa sopo gitu. Mahon apa siapa itu. Dia pemainnya kuat di duel udara, dan dia punya kemampuan penempatan posisi yang cukup bagus di kotak penalti. Dan dia pemain yang tidak berhenti untuk berlari. Tuh. Tidak berhenti berlari, dia mencoba masuk ke ruang kosong di sayap kiri, sayap kanan dari kotak penalti, dan dia cukup mobil. Dan setelah dia masuk, peluangnya PSM itu Persiraja tambah bagus gitu, tambah tajam gitu loh, tambah tajam. Cuma ya karena kipernya ini luar biasa kemarin, alhamdulillah ya. Nah, dan itu yang harus diwaspadai. Dan juga masih ada bekas pemain Persis Solo, Miftahul Hamdi, itu juga dia cetak gol waktu Deltras. Dia tembakan jarak jauhnya itu juga cukup bagus, kontrol bolanya cukup bagus, dan dia juga pemain Aceh kalau nggak salah, pemain Persiraja juga, pemain asli Aceh. Dan kualitas pemain ini sudah teruji di Persis, di Liga 1 ya, dan dia juga punya kualitas yang nggak kalah dibanding dengan Andik. Terus juga kalau pemain asingnya malah saya tidak begitu
tidak begitu tertarik. Justru malah pemain-pemain lokal mereka yang cukup kencang ini kan. Dan cuma ada beberapa ruang, ada beberapa celah di lini pertahanan. Defender mereka ini sering ceroboh dalam mengambil bola gitu kan, dan dalam mereka menutup pergerakan lawan di kotak penalti. Golnya si Rafinha yang pertama itu kan kelihatan sekali koordinasi lini belakang dari Persiraja ini agak lemah. Dan juga gol keduanya ini gol yang luar biasa itu. Dan itu siapapun nggak nyangka. Rafinha aja sendiri nggak nyangka kan. Di belakang Itu kan cuma dia membelokkan tuh kalau nggak salah kan. Dan ini ya seperti yang kita bicarakan kemarin, gol-golnya PSIM ini nggak dinyana semua. Lawan PS ya siapa mengira PSIM itu bisa cetak gol loh. Dan itu menit-menit yang mematikan, menit yang nggak ada wante gitu kan. Menit 80-an itu udah menit yang menyakitkan sekali gitu kan. Kalau di awal-awal mungkin perubahan sistem segera bisa dilakukan, tapi kalau di menit-menit itu wah berat. Dan kemarin killing golnya Rafinha ini juga nggak ada yang menyangka itu gol loh. Ya kan, nggak ada yang menyangka itu gol karena serangannya biasa-biasa saja gitu. Nah inilah yang kita berharap nggak usah bermain yang muluk-muluk, ya kan. Yang penting menang aja, menang itu aja. Mau gol jatuh dari langit, jatuh dari bumi, naik dari apa itu, yang penting gol, menang dengan cara yang halal. Ya itu yang sebenarnya. Kan tinggal 4 poin ya, Bro. tinggal 4 poin. 4 poin. Mungkin ya kita berharap kalau bisa ambil poin di Persiraja, nanti main di kandang lawan Di Deltras dulu, Pak. Deltras ya, main di Deltras ya. 2 kali away dulu. 2 kali W ya? Iya. 2 kali W ya. 2 kali W di Deltras dan terakhir main di kandang. Mungkin ya sudah Sangunci mungkin. tidak bisa sudah tidak menentukan lagi main di kandang. Maksudnya Tinggal pesta. ya tinggal menyambut kemenangan sehingga rasanya berakhir. Teman-teman yang boikot dan yang masih boikot untuk menyaksikan PSM mungkin bisa kalau mungkin nanti main di Deltras atau di dengan Pekanbaru ini sudah bisa mungkin pertandingan terakhir kan bisa Artinya memang beratnya itu ketika di nggak perlu harus nunggu final kan. Kalau kemungkinan akan seperti itu. Jadi memang akan jadi pestanya. Tapi memang saya diharapkan memang paling nggak diselesaikan waktu di Deltras saja. Artinya ketika waktu di kandang sudah santai lah. Tapi ini memang justru malah ini hal yang sangat krusial. Lebih ya kalau bagi saya tadi seperti saya katakan awal lebih deg-degan Pak. Artinya karena kondisinya lebih sudah lebih kritis lah. Karena nanti kan pemainnya ya. Ya mungkin untuk sudah kayak di atas angin gitu. Nah itu ya saya harap kemudian pemain juga don't do artinya jangan terlalu euforia sudah sebulan Jangan lupa untuk menginjak bumi, intinya gitu. Karena belum ada apa-apa kan. Ini belum lolos. Belum ada apa. Benar kata Erwan, ini belum apa-apa. Belum lolos, ini belum lolos. 3 pertandingan apa aja sudah terjadi kan. Mas Opong, gimana? Berapa ini prediksinya? Prediksi mau benar ini. 1-0, benar 1-0 di SPS ya. Wingi loro siji kleru. Yang mana? Iki kuwi. Oh, tapi kan menang 2 gol. Menang. Ayo siji kosong wae. Menang lagi. 1-0 enggak akan kosong lagi. Siapa tahu Pram bisa mau berani memprediksi. Pesimis. Ya itu tadi Pak, kita bukan pesimis, realistis saja Pak. Artinya lihat teknis dan non teknis waktu permainan Persiraja. Bagi saya tetap imbang, tetap lebih hasil yang soal Oke. Kalau saya jangan ditanya skor. Intinya imbang itu bagus, menang itu bonus. Bonus ya. Kalah ya diterima. Oke, gitu aja. Oke, sekian dulu ya podcast hari ini. Kita sama-sama berdoa nih fans PSIM baik Perja musim maupun Medan ya, berharaplah di laga tandang besok saja kita bisa curi poin sehingga langkah untuk cari poin selanjutnya lebih gampang. Baik, sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.